Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Aku berdoa agar perjalanan kalian di dunia ini diberkahi dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang sejati. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah pernah kalian rasakan, perasaan yang kadang datang tanpa kita harapkan, namun justru menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita. Pasti ada di antara kalian yang pernah merasa gelisah atau mungkin sedikit bingung, seolah ada sesuatu yang sedang berubah dalam hidup. Terkadang, perubahan ini datang begitu tiba-tiba, dan kita nggak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Mungkin ada juga yang merasa terjebak, seakan-akan semua yang sudah kita coba belum cukup untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tapi, pernahkah kalian merasa bahwa justru di saat-saat seperti ini, kita diberi kesempatan untuk tumbuh? Ada kalanya, dalam ketidakpastian dan rasa takut, kita justru sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk itu, mari kita bahas bersama tentang bagaimana hidup memberikan tanda-tanda tertentu ketika kita sedang berada di jalur yang benar, meski kadang kita nggak menyadarinya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita merasa terhalang? Apa arti sebenarnya dari rasa gelisah yang muncul tanpa alasan yang jelas? Semua pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sediakan secangkir kopi, teh, atau cemilan kesukaan kalian, agar kalian bisa menikmati perbincangan ini dengan santai dan gak tegang, para penonton yang terhormat. Yuk, kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini, satu persatu. Assalamualaikum teman-teman ilmu langit, apa kabar kalian hari ini? Aku harap semuanya dalam keadaan baik, meskipun mungkin lagi ada yang sedang melewati hari-hari yang berat. Karena ya, hidup ini kan memang seringkali gak mudah. Kadang lancar, kadang penuh tantangan, dan seringkali bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih ini semua terjadi padaku? Apa salahku sampai harus mengalami semua ini? Nah, sebelum kalian buru-buru menyalahkan diri sendiri atau merasa dunia nggak adil, aku ingin ajak kalian berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Pernah nggak sih terpikir, kalau cobaan yang kalian alami itu mungkin bukan karena kalian sedang dihukum, tapi justru karena kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar? Serius, teman-teman, bisa jadi derajat kalian sedang dinaikkan. Dan itu bukan cuma soal sukses duniawi, tapi lebih dari itu, spiritualitas, kematangan jiwa, dan makna hidup yang lebih dalam. Kenapa hidup kadang terasa berat? Sekarang coba dipikirkan ini, kenapa hidup harus penuh ujian? Kalau dipikir-pikir, hidup tanpa ujian mungkin terasa menyenangkan, ya. Semua serba lancar, gak ada hambatan, jalan terus kayak air mengalir. Tapi coba bayangkan, kalau semuanya terlalu mudah, apa kalian bakal benar-benar tumbuh? Apa kalian akan belajar sesuatu? Atau malah jadi terlena karena semuanya terlalu nyaman? Hidup yang penuh tantangan itu ibarat sebuah perjalanan naik gunung. Semakin tinggi gunung yang ingin kalian daki, semakin terjal jalannya, semakin banyak rintangan yang harus dilewati. Tapi di ujung perjalanan, apa yang kalian dapatkan? Pemandangan yang luar biasa indah dari atas sana. Dan lebih dari itu, kalian bakal sadar kalau perjalanan itu sendiri yang membuat kalian jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap menghadapi apapun. Dari mana kita tahu kalau derajat sedang dinaikkan? Nah, ini nih yang seringkali nggak kita sadari. Ketika derajat kita sedang dinaikkan, seringkali prosesnya nggak nyaman. Bahkan, bisa terasa menyakitkan. Kenapa? Karena kita sedang ditempa. Bayangin aja, kalau kalian mau bikin pedang yang tajam dan kuat, besinya harus dipanaskan, dipukul-pukul, dan dibentuk berulang kali. Sama halnya dengan jiwa kita. Ketika kalian merasa hidup sedang memukul-mukul kalian, itu artinya jiwa kalian sedang dibentuk untuk jadi lebih tangguh. Dan teman-teman, percaya deh, tanda-tandanya itu sebenarnya bisa kita rasakan. Tapi seringkali kita terlalu sibuk dengan rasa sakitnya, sehingga lupa melihat maknanya. Aku akan kasih contoh. Tanda pertama, ujian yang terus datang. Coba diingat, pernah nggak kalian merasa seperti ini? Baru selesai satu masalah, muncul masalah lain. Baru selesai nangis, tiba-tiba ada kabar buruk lagi. Rasanya kayak nggak ada jeda. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ujian itu sebenarnya datang untuk mempersiapkan kalian menghadapi sesuatu yang lebih besar. Contohnya gini, misal kalian lagi belajar sabar. Kalau cuma diuji satu kali, mungkin kalian belum benar-benar tahu artinya sabar. Tapi kalau diuji berkali-kali, sampai rasanya mau nyerah, di situ kalian justru sedang dilatih. Bukan untuk jadi lemah, tapi untuk jadi lebih kuat. Tanda kedua, kehilangan yang tidak terduga.
Ini salah satu tanda yang sering bikin orang merasa hancur. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, kehilangan kesempatan yang selama ini diidamkan. Rasanya sakit, ya? Tapi coba renungkan ini, mungkin kehilangan itu sebenarnya cara Tuhan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang, kita terlalu terikat pada sesuatu yang sebenarnya menghalangi jalan kita untuk tumbuh. Kehilangan itu mungkin adalah proses di pembersihan yang sedang dilakukan oleh semesta, supaya kalian bisa menerima sesuatu yang lebih baik di masa depan. Aku tahu, ngomong gini itu kelihatannya gampang. Tapi buat kalian yang sedang mengalami kehilangan, aku ingin kalian coba ambil waktu untuk berpikir, apa mungkin kehilangan ini adalah bagian dari rencana besar? Apa mungkin ada hikmah yang sedang disiapkan, tapi kita belum bisa melihatnya sekarang? Percaya deh, waktu akan menjawab semuanya. Tanda ketiga, intuisi yang semakin tajam. Pernah nggak tiba-tiba kalian merasa lebih peka terhadap sesuatu? Misalnya, kalian lebih mudah merasa, ya ada yang salah di dalam sebuah situasi, atau kalian mulai merasakan kedekatan dengan Tuhan yang sebelumnya nggak pernah kalian rasakan. Itu tanda bahwa kalian sedang diberi kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Ketika intuisi kalian mulai tajam, itu artinya kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Tapi tentu saja, intuisi ini hanya akan muncul kalau kalian juga mau membuka hati dan pikiran. Jadi, mulai sekarang coba lebih peka terhadap perasaan dan pikiran kalian sendiri, karena disitulah tanda-tandanya sering kali muncul. Kenapa harus siap? Sekarang, pertanyaannya, kenapa kita harus siap kalau mengalami tanda-tanda ini? Karena, teman-teman, perjalanan untuk naik ke level berikutnya itu nggak pernah mudah. Kalau kalian tidak siap, kalian mungkin akan menyerah di tengah jalan. Tapi kalau kalian bisa melihat cobaan ini sebagai latihan, kalian akan lebih mudah menjalani prosesnya. Ibaratnya, kalian sedang dipersiapkan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Kalau derajat kalian dinaikkan, itu artinya kalian juga akan diberi tugas yang lebih berat. Tapi tugas itu nggak mungkin diberikan kalau kalian belum siap. Jadi, proses ini adalah cara semesta memastikan kalian benar-benar siap. Teman-teman, coba renungkan ini. Semua yang terjadi dalam hidup kalian, apapun bentuknya, itu bukan kebetulan. Ada rencana besar di balik semua itu. Kalian mungkin gak melihatnya sekarang, tapi percaya deh, nanti kalian akan bersyukur untuk semua yang pernah terjadi, bahkan untuk hal-hal yang dulu terasa menyakitkan. Jadi, kalau kalian merasa hidup sedang berat, jangan buru-buru menyerah. Jangan langsung merasa Tuhan tidak adil. Sebaliknya, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang Tuhan ajarkan padaku melalui semua ini? Apa yang harus aku pelajari? Karena pada akhirnya, semua ujian itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kalian berharga. Dan ingat, teman-teman, setiap perjalanan pasti punya akhir. Setiap malam pasti berakhir dengan fajar. Jadi, jangan pernah menyerah. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira, dan perjalanan ini adalah bagian dari cara kalian menemukan kekuatan itu. Menyiapkan hati untuk bagian berikutnya. Teman-teman, itulah sedikit gambaran tentang kenapa hidup kadang terasa berat, dan bagaimana itu bisa menjadi tanda bahwa derajat kalian sedang dinaikkan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih detail tanda-tanda lainnya, sekaligus cara untuk menghadapi proses ini dengan lebih sabar dan tenang. Jadi, tetap bersama Ilmu Langit, dan jangan lupa untuk terus belajar memahami makna hidup ini. Tanda keempat, rasa gelisah yang tak terjelaskan. Pernah nggak kalian merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah ada sesuatu yang kurang dalam hidup, meskipun dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Gelisah ini bukan gelisah yang biasa, teman-teman. Ini bisa jadi panggilan dari jiwa kalian, yang mengisyaratkan bahwa kalian sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Rasa gelisah ini biasanya muncul ketika kita terlalu lama berada di zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman, tapi terlalu lama di sana bisa membuat kita stagnan. Nah, rasa gelisah ini adalah alarm yang mendorong kita untuk bergerak, untuk berubah, dan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Coba renungkan, apa kalian pernah merasa seperti ini? Kalau iya, jangan abaikan rasa itu. Dengarkan. Tanyakan pada diri kalian, apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi rasa gelisah ini? Tanda kelima, lingkungan yang mulai berubah. Kadang, ketika derajat seseorang sedang dinaikkan, orang-orang di sekitarnya juga akan ikut berubah. Ini bisa berupa teman-teman yang menjauh, atau justru orang-orang baru yang hadir dalam hidup kalian. Mungkin awalnya terasa aneh atau bahkan menyakitkan, kenapa teman-teman yang dulu dekat tiba-tiba terasa jauh?
Kenapa orang-orang yang dulu selalu ada, sekarang tidak lagi mendukung? Tapi coba pikirkan ini. Setiap fase dalam hidup kita membutuhkan lingkungan yang berbeda. Ketika kalian sedang dinaikkan derajatnya, kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kalian tumbuh. Mungkin awalnya terasa asing, tapi lama-lama kalian akan sadar bahwa perubahan ini adalah bagian dari perjalanan kalian. Sebaliknya, orang-orang yang tidak lagi sejalan akan perlahan-lahan menjauh. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mungkin misi hidup kalian sudah tidak sama. Jadi, jangan terlalu lama terpaku pada kepergian mereka. Fokuslah pada perjalanan kalian. Tanda ke-6, diuji dengan pilihan yang sulit. Tanda lain yang sering muncul ketika derajat seseorang sedang dinaikkan adalah ujian berupa pilihan yang sulit. Kalian mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana harus memilih antara sesuatu yang kalian inginkan dengan sesuatu yang benar-benar kalian butuhkan. Misalnya, kalian ditawari pekerjaan dengan gaji besar, tapi pekerjaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kalian pegang. Atau mungkin kalian harus memilih antara tetap berada di zona nyaman atau mengambil risiko besar untuk mencapai tujuan hidup kalian. Pilihan-pilihan ini mungkin terasa berat, bahkan membingungkan. Tapi percayalah, setiap pilihan sulit ini adalah bagian dari cara semesta yang mengkalibrasi jiwa kalian. Pilihan yang kalian ambil akan menentukan arah perjalanan kalian selanjutnya. Jadi, ketika dihadapkan pada pilihan seperti ini, berhentilah sejenak, dengarkan intuisi kalian, dan pastikan kalian memilih berdasarkan hati nurani, bukan hanya keinginan sesaat. Tanda ke-7, kebahagiaan yang tiba-tiba terasa kosong. Ini mungkin terdengar aneh, ya? Tapi seringkali, ketika seseorang sedang dinaikkan derajatnya, mereka akan mengalami momen di mana hal-hal yang dulu membawa kebahagiaan tiba-tiba terasa kosong. Mungkin kalian pernah merasa seperti ini, dulu kalian sangat senang dengan hal-hal tertentu, pekerjaan, hobi, atau bahkan hubungan, tapi sekarang rasanya berbeda. Kesenangan itu seolah-olah menghilang. Apa artinya? Ini adalah tanda bahwa jiwa kalian sedang mencari sesuatu yang lebih bermakna. Kebahagiaan material atau kesenangan sesaat mungkin tidak lagi cukup untuk kalian. Kalian sedang diarahkan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Jadi, kalau kalian sedang berada di fase ini, jangan panik. Gunakan momen ini untuk mengeksplorasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kalian. Mungkin ini adalah saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, atau untuk memikirkan tujuan hidup kalian yang sebenarnya. Tanda ke-8, ujian kesabaran yang ekstrim. Kesabaran adalah salah satu kualitas paling penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang dinaikkan derajatnya. Dan cara untuk menguji kesabaran itu adalah melalui ujian yang ekstrim. Mungkin kalian harus menunggu sesuatu yang sangat kalian inginkan, atau mungkin kalian harus menghadapi orang-orang yang terus-menerus menguji emosi kalian. Teman-teman, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap bergerak maju meskipun situasinya sulit. Dan ketika kalian berhasil melewati ujian ini, kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tanda ke-9, perasaan dekat dengan Tuhan. Ketika derajat seseorang sedang dinaikkan, seringkali mereka akan mulai merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih dalam. Ini bisa terjadi melalui momen-momen refleksi, doa, atau bahkan saat-saat hening di mana kalian merasa, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kalian. Kedekatan ini adalah tanda bahwa kalian sedang dibimbing. Dan ketika kalian merasa dibimbing, kalian akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sulit mungkin sekarang terlihat sebagai pelajaran. Rasa syukur pun akan semakin tumbuh, karena kalian mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagaimana cara menghadapi tanda-tanda ini? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau tanda-tanda ini sedang kalian alami, apa yang harus kalian lakukan? Berikut beberapa hal yang bisa membantu. 1. Terima dengan ikhlas. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menerima semua pengalaman ini dengan ikhlas. Ingat, setiap ujian adalah cara Tuhan menunjukkan cintanya kepada kalian. Jadi, jangan pernah merasa sendirian. 2. Tetap bersyukur. Meskipun sulit, coba temukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Syukur adalah cara paling sederhana untuk menjaga hati tetap tenang di tengah ujian. 3. Fokus pada pertumbuhan. Lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jangan hanya fokus pada rasa sakitnya, tapi pikirkan apa yang bisa kalian pelajari dari situasi tersebut. 4. Dekatkan diri pada Tuhan. Gunakan momen ini untuk memperdalam hubungan kalian dengan Tuhan.
Doa, zikir, atau bahkan sekadar merenung bisa membantu kalian menemukan ketenangan di tengah badai. 5. Jangan takut meminta bantuan. Kalau kalian merasa terlalu berat, jangan ragu untuk meminta bantuan, baik itu dari keluarga, teman, atau bahkan seorang mentor spiritual. Ingat, kalian tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Teman-teman, tanda-tanda ini mungkin tidak selalu mudah untuk diterima. Tapi percayalah, setiap proses ini adalah bagian dari perjalanan kalian menuju versi terbaik dari diri kalian. Jadi, kalau kalian sedang mengalami tanda-tanda ini, jangan menyerah. Tetaplah percaya bahwa kalian sedang berada di jalur yang tepat. Gimana? Sudah mulai merasa relate dengan pembahasan kita sejauh ini? Di bagian pertama, kita bahas kenapa ujian hidup itu sering terasa berat, dan di bagian kedua, kita menggali lebih dalam tanda-tanda bahwa derajat seseorang sedang dinaikkan. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan fokus pada sesuatu yang sering muncul di tengah perjalanan, rasa takut dan ragu. Setiap orang yang sedang melewati fase kenaikan derajat pasti pernah merasa takut atau ragu. Itu wajar banget. Apalagi kalau jalan yang kalian hadapi terasa gelap dan gak pasti. Tapi disinilah poin pentingnya, bagaimana kita mengelola rasa takut dan ragu itu agar tetap bisa melangkah maju. Yuk, kita bahas lebih mendalam. Mengapa takut dan ragu itu muncul? Sebelum kita bahas cara mengatasinya, kita harus paham dulu, kenapa sih rasa takut dan ragu itu muncul? Biasanya, ini terjadi karena 1. Ketidakpastian masa depan. Ketika kita tidak tahu apa yang ada di depan, otomatis muncul rasa takut. Kita takut gagal, takut salah langkah, atau bahkan takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki. Ketidakpastian ini membuat kita merasa tidak aman. 2. Trauma masa lalu. Kadang, rasa takut juga muncul karena pengalaman buruk di masa lalu. Kita jadi ragu untuk mencoba hal baru karena khawatir akan mengulang kesalahan yang sama. 3. Merasa tidak cukup baik. Ada saat-saat di mana kita merasa diri kita tidak cukup baik untuk naik ke level berikutnya. Kita meragukan kemampuan kita sendiri dan berpikir, apa aku benar-benar pantas? Rasa takut dan ragu ini adalah bagian alami dari perjalanan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengelolanya. Karena kalau dibiarkan, rasa takut itu bisa menghambat kita untuk tumbuh. Langkah 1. Sadari bahwa rasa takut itu normal. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menerima bahwa rasa takut itu normal. Teman-teman, setiap orang yang sedang melewati proses besar pasti merasa takut. Bahkan orang-orang yang terlihat sangat percaya diri pun pernah merasakan hal yang sama. Jadi, ketika rasa takut itu muncul, jangan langsung menolaknya. Jangan berpikir bahwa kalian lemah atau kurang iman hanya karena merasa takut. Sebaliknya, terima rasa takut itu sebagai bagian dari proses. Kalian bisa bilang pada diri sendiri, oke, aku merasa takut. Tapi itu nggak apa-apa. Aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan yang harus aku lewati. Langkah 2. Fokus pada langkah kecil. Ketika kalian merasa takut atau ragu, seringkali kalian tergoda untuk memikirkan semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pikiran kalian jadi terlalu jauh ke depan, dan itu hanya akan menambah beban. Daripada terlalu fokus pada hasil akhir, coba alihkan perhatian kalian ke langkah kecil yang bisa diambil sekarang. Misalnya, kalau kalian sedang menghadapi tantangan besar, pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekati solusinya? Langkah kecil ini akan membantu kalian merasa lebih terkendali. Karena semakin kalian melangkah, semakin kalian menyadari bahwa rasa takut itu tidak sekuat yang kalian kira. Langkah 3, ubah perspektif tentang kegagalan. Salah satu penyebab utama rasa takut adalah ketakutan akan kegagalan. Tapi coba pikirkan ini, apa sih sebenarnya kegagalan itu? Apakah itu akhir dari segalanya? Atau mungkin itu justru bagian dari proses belajar? Teman-teman, kegagalan itu sebenarnya bukan musuh. Kegagalan adalah guru. Setiap kali kalian gagal, kalian mendapatkan pelajaran berharga yang akan membantu kalian tumbuh. Jadi, daripada takut gagal, coba ubah cara pandang kalian. Lihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan, bukan sebagai akhir perjalanan. Dan ingat, setiap orang hebat di dunia ini pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Jadi, kalau kalian gagal, itu bukan tanda bahwa kalian tidak mampu. Itu tanda bahwa kalian sedang belajar. Langkah 4. Kuatkan koneksi dengan Tuhan. Rasa takut dan ragu sering muncul ketika kita merasa sendirian. Kita merasa seperti harus menghadapi semuanya sendiri,
tanpa ada yang membantu. Tapi teman-teman, kalian tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kalian, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Gunakan momen ini untuk memperkuat koneksi kalian dengan Tuhan. Berdoalah, mintalah petunjuk, dan percayalah bahwa semua yang kalian alami adalah bagian dari rencananya. Kadang, kita terlalu sibuk mencari solusi di luar diri kita, padahal jawaban itu sebenarnya ada di hati kita. Ketika kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, kalian akan merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dalam menghadapi apapun. Langkah 5, cari dukungan dari orang lain. Teman-teman, kalian tidak harus menghadapi rasa takut dan ragu ini sendirian. Cari orang-orang yang bisa kalian percaya, entah itu keluarga, sahabat, atau mentor spiritual. Bercerita tentang apa yang kalian rasakan bisa sangat membantu. Kadang, hanya dengan berbicara, kalian sudah merasa lebih ringan. Dan siapa tahu, orang yang kalian ajak bicara mungkin memiliki pengalaman serupa dan bisa memberikan perspektif baru. Tapi pastikan kalian memilih orang yang tepat. Cari orang yang benar-benar peduli pada kalian, yang bisa memberikan dukungan tanpa menghakimi. Langkah 6, tetap konsisten meski takut. Ini mungkin langkah yang paling sulit, tapi juga yang paling penting. Ketika rasa takut itu datang, jangan biarkan ia menghentikan kalian. Tetaplah melangkah, meskipun dengan langkah kecil. Ingat, keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap bergerak maju meskipun kalian merasa takut. Jadi, setiap kali kalian merasa ragu, ingatkan diri kalian bahwa kalian lebih kuat dari rasa takut itu. Dan setiap kali kalian berhasil melewati satu tantangan, kalian akan semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Langkah 7, ingat tujuan besar kalian. Di tengah perjalanan, rasa takut dan ragu seringkali membuat kita lupa akan tujuan besar yang ingin kita capai. Kita jadi terlalu fokus pada masalah saat ini, sehingga kehilangan gambaran besar. Coba ambil waktu sejenak untuk merenung. Tanyakan pada diri kalian, kenapa aku memulai perjalanan ini? Apa tujuan akhir yang ingin aku capai? Dengan mengingat tujuan besar kalian akan mendapatkan kembali semangat untuk terus melangkah. Karena pada akhirnya, semua rasa takut dan ragu ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan besar kalian. Mengatasi ketakutan, studi kasus dari kehidupan nyata. Sebagai tambahan, aku ingin berbagi cerita nyata yang mungkin bisa menginspirasi kalian. Ada seorang pemuda yang bermimpi menjadi pengusaha sukses. Di awal perjalanannya, dia menghadapi banyak kegagalan, produk yang tidak laku, kehilangan modal, dan bahkan ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Dia sempat merasa takut untuk mencoba lagi. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, dia selalu mengingatkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah tahu hasilnya jika dia menyerah sekarang. Akhirnya, dia terus melangkah, meskipun dengan langkah kecil. Dan bertahun-tahun kemudian, dia berhasil membangun bisnis yang besar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa rasa takut adalah bagian dari perjalanan, tapi itu bukan akhir. Selama kalian tetap bergerak maju, kalian akan menemukan jalan keluar. Jadikan rasa takut sebagai teman. Teman-teman, rasa takut dan ragu itu wajar. Tapi jangan biarkan mereka mengendalikan hidup kalian. Sebaliknya, jadikan rasa takut itu sebagai pengingat bahwa kalian sedang tumbuh. Ingat, perjalanan kenaikan derajat bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi setiap langkah yang kalian ambil, setiap rasa takut yang kalian hadapi, adalah bagian dari proses yang akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Jadi, jangan pernah menyerah. Tetaplah melangkah, meskipun perlahan. Karena pada akhirnya, semua ini akan sepadan dengan apa yang kalian dapatkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita, teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti Ilmu Langit, karena di video-video berikutnya kita akan membahas lebih banyak hal yang bisa membantu kalian dalam perjalanan hidup ini. Wassalamualaikum.